Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini alhamdulillah saya dan adik-adik beserta seluruh umat muslim di dunia masih diberikan kekuatan iman, Islam, dan mudah-mudahan kita dapat menjalani puasa ini dengan penuh keberkahan. Salawat beriring salam ke junjungan kita yang besar Muhammad SAW yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Adik-adik, sebagai himbauan, tetap di rumah aja, tetap jaga jarak, selalu rutin mencuci tangan dengan sabun. Kalau terpaksa keluar rumah pakai masker, dan sepulang dari tujuan pulang ke rumah pakai cuci tangan pakai sabun lagi ataupun mandi. Untuk pengantar kuliah online pada kesempatan kali ini adalah tentang struktur pasar Islami. Mungkin buat adik-adik ini sudah familiar, tapi saya akan menyampaikan yang khusus Islami. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk sebuah barang dan jasa. Jadi pasar itu tidak dikategorikan seperti pasar mama, pasar angsuduo dan lain-lain. Tapi pasar juga bisa diartikan apabila kita ada transaksi walaupun lewat udara, yang sekarang kan banyak all shop itu dinamakan pasar juga. Nah, dalam Al-Quran sudah dinyatakan oleh Allah bahwa jual belilah yang halal, sementara riba itu haram. Nah, sudah pernah saya bacakan ayat tersebut di video sebelumnya. Nah, pasar dalam sistem ekonomi. Yang pertama kapitalis. Laissez faire et laissez le monde pada lui meme. Artinya biarkan ia berbuat dan biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus diri sendiri. Artinya kalau dalam kapitalis dia tidak memikirkan orang lain. Dia mau kaya, orang lain miskin, biarkan saja. Sosialis, negara harus menguasai segala sektor ekonomi untuk memastikan keadilan kepada rakyat, mulai dari means of production sampai mendistribusikannya kembali kepada buruh, sehingga mereka juga menikmati hasil usaha. Dalam sosialis ini ada yang slogannya sama rasa sama rata. Artinya apapun usaha orang lain itu, sekuat apapun tenaganya, dia akan mendapatkan hasil yang sama dengan masyarakat yang lain. Ini kurang adil. Terus Islam, konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan sempurna. Perfect competition dengan dibungkus dengan frame atau transfer. Kalau di Islam kita mendapatkan hasil sesuai dengan usaha kita, besarnya usaha kita. Tetapi dalam hasil dari usaha kita itu ada hak-hak orang lain. Apa itu? Ya betul, itu mustahik zakat. Jadi 8 golongan itu mendapat zakat dari kita, dari penghasilan kita. Bedanya tadi sama sosialis, sama rasa, sama rata. Jadi sekeras apapun usaha kita, yang kita dapatkan tetap sama. Sementara dalam Islam, makin keras usaha kita, makin banyak kita dapatkan. Tapi dari hasil usaha kita itu, kita wajib menzakatkan sebagiannya. Macam-macam pasar, ini juga udah familiar buat adik-adik. Pasar persaingan tidak sempurna, oligopoli, monopoli. Pasar persaingan sempurna. Kalau monopoli di video sebelumnya saya sudah sebutkan, seperti contoh PLN, Pertamina, yaitu negara menguasai, memonopoli listrik dan bahan bakar minyak untuk kesejahteraan masyarakat ataupun kemakmuran masyarakat. Bukan memonopoli seperti sekarang ini alat pelindung diri ataupun masker ditimbun, dalam bahasa Arabnya artinya ihtikar, untuk memonopoli dan menentukan harganya. Artinya dimahalkan harganya nanti ketika barang tidak ada lagi di pasaran. Terus oligopoli sudah adik-adik tahu bersama juga. Oligopoli ini seperti misalnya ada sebuah plaza di Medan namanya Plaza Millennium. Di sana
hanya menjual satu jenis. Artinya satu jenis, misalnya elektronik, tetapi penjualnya sangat banyak. Samsung, merek Dell, Asus dan lain-lain. Jadi dia menjual laptop, menjual handphone dalam satu pasar, tetapi artinya penjualnya banyak, barangnya sejenis atau mirip. Nah, ini dia pasar persaingan sempurna dalam Islam. Struktur pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang lebih dekat dengan struktur pasar Islami. Bukti kedekatannya adalah orang-orang harus bebas untuk masuk dan keluar pasar. Tidak ada batasan. Artinya bebas dengan aturan-aturan etika syariah, tapi ya. Kedua, tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan adalah perlu. Nah, informasi tentang kekuatan pasar-pasar sangat diperlukan juga dalam Islam. Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar. Tidak ada monopoli dalam sistem pasar persaingan sempurna dalam Islam. Yang tadi ihtikar menimbun barang tidak ada. Homogenitas dan standarisasi produk sangat dianjurkan ketika terjadi pemalsuan produk, penipuan dan kecurangan-kecurangan dalam mempresentasikan barang-barang tersebut. Dalam Islam tidak boleh menjual barang palsu. Ada konsep namanya produk halal tanggung jawab bersama, artinya tanggung jawab penjualnya, dan uang yang dibelanjakan oleh pembeli, tanggung jawab pembelinya dia mendapatkan dari mana. Apabila dia membeli dengan uang halal dan penjual menjual barang yang halal dari proses mulai bahan bakunya sampai bahan jadinya, nah itu sangat diperlukan. Terus setiap penyimpangan dari kebebasan ekonomi yang jujur seperti sumpah palsu, penimbangan yang tidak tepat dikejam dalam ajaran Islam. Nah, timbangan yang curang tidak boleh dalam Islam, sangat diharamkan. Jadi pasar persaingan sempurna sangatlah berkesesuaian dengan teori-teori yang dikemukakan Ibnu Taimiyah yang menyebutkan bahwa dalam pasar Islam kebebasan berekonomi itu ada, namun juga ada intervensi pemerintah dalam batas-batas dan keadaan yang dibutuhkan. Pasar persaingan sempurna sangatlah mungkin terjadi ketika sistem ekonomi yang terkait dengan sistemnya. Artinya ketika misalnya beras langka ataupun bahan pokok langka, nah makanya ada Bulog di Indonesia itu untuk mengontrol harga agar penjual tidak rugi tetapi pembeli juga tidak disengsarakan. Seterusnya analisis Haslem, bacanya Haslem, mengenai sistem pasar Islami. Struktur pasar yang Islami nih tentunya pasti membutuhkan produsen juga membutuhkan struktur pasar Islami, produsen juga dibutuhkan oleh konsumen membutuhkan produsen, konsumen juga dibutuhkan oleh pasar. Jadi ketiga ini sangat membutuhkan, dan yang menjadi istilahnya patokannya adalah struktur pasarnya. Ketika struktur pasar Islami, maka produsen akan menyediakan barang yang Islami dan konsumen akan membelanjakan harta yang halal juga. Terusnya ada kurva equilibrium dari campur tangan pemerintah mengenai kondisi pasar. Ini kurva Haslem. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta. Jadi di sini dengan campur tangan pemerintah, maka supply and demand ketemu di titik equilibrium yang seperti tadi, penjual tidak dirugikan tetap untung, tetapi pembeli tidak disengsarakan. Pandangan ekonom Muslim, Abu Yusuf berpandangan tidak ada batasan tentang murah dan mahal yang dipastikan karena hal tersebut sudah ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak diketahui murah bukan disebabkan karena melimpahnya makanan, dan mahal tidak disebabkan oleh kelangkaan. Murah dan mahalnya merupakan ketentuan Allah. Jadi menurut Abu Yusuf, apabila permintaan naik, maka harga teori-teori sebelumnya yang konvensional, apabila permintaan naik, maka harga akan mahal. Harga akan naik. Menurut Abu Yusuf tidak begitu. Harusnya permintaan naik, harga tetap wajar-wajar aja. Nah, terus Ibnu Taimiyah tadi sudah kita bahas. Terus Ibnu Khaldun, keuntungan yang wajar dihasilkan jual beli akan mendorong tumbuhnya perdagangan. Keuntungan yang tidak wajar akan menumbuhkan kelesuan juga dalam permintaan konsumen yang melemah. Artinya untung itu harus wajar. Artinya jadi perdagangan tetap berjalan lancar. Tapi kalau untung dibuat dalam setinggi-tingginya, melemahkan daya beli masyarakat juga. Nah, jadi diambil untung yang wajar.
Kaidah fikih ada mengatakan al-aslu fil istirbahil huriyah. Pada dasarnya penentuan keuntungan itu bebas. Sebenarnya penentuan keuntungan itu bebas, tapi ada etika-etika dalam Islam yang melibatkan sosial masyarakat kita. Seperti saat ini APD, alat pelindung diri untuk medis, maka kita murahkan sebagai penjual, tapi dalam arti kita tetap untung. Masker gitu. Tapi kalau dikaji secara fikihnya, sebenarnya dasarnya pengambilan keuntungan itu bebas. Terus intervensi harga, menurunkan harga tergantung kepada maslahah. Jika ada maslahahnya boleh, jika tidak ada maka tidak boleh. Nah, seperti sekarang ini banyak produsen-produsen yang menurunkan harga masker, harga alat pelindung diri untuk kemaslahan. Nah, jadi, tapi kalau tidak, misalnya menurunkan harga khomar biar banyak yang beli, itu tidak masalah. Nah, dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan supaya kita ingat bersama, Islam is the way of the system in every single life. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Innallaha yuhibbul jamil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.